Dan bagi Presiden Jokowi, nampaknya beberapa bulan terakhir ini dia terlena dengan survei kepuasan masyarakat Indonesia yang katanya mencapai di atas 80%, yang sangat luar biasa. Bahkan tukang surveinya itu dijadikan pejabat. Selamat malam semuanya. Hari ini kalau kita ngelihat dari banyaknya orang yang melakukan aksi demonstrasi, turun ke jalan dari berbagai kalangan, dari masyarakat biasa, mahasiswa, sampai selebritis, artis tanah air di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kemarahan-kemarahan atau pesan yang coba mereka sampaikan, sebenarnya kemarahan mereka bukan hanya kepada anggota DPR yang sewenang-wenang atau ingin melawan putusan MK. Tapi jauh lebih dari itu semua, kemarahan atau kemuakan mereka sebenarnya karena mereka malas atau muak untuk melihat keangkuhan dan kesombongan keluarga Jokowi yang dipertontonkan oleh anak-anaknya selama beberapa bulan terakhir ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Gibran ketika debat Capres-Cawapres yang gini gitu ya, yang sudah ditegur tetap segini lagi gitu kan. Dan Kaisang hari ini juga mempertontonkan keangkuhan dan kesombongannya yang sangat takabur sekali. Dimana bulan lalu dia bilang bahwa ketika ditanya sama wartawan terkait kemungkinan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta ataupun Jawa Tengah gitu ya, meskipun sudah kemungkinan ini dia tidak bisa untuk maju, tapi setelah itu kan ada bekal dari MA yang bisa untuk maju karena hitungan umurnya dihitung usia pelantikan. Yang itu kita tahu itu nggak masuk akal gitu ya. Kan kesombongan Kaisang sangat nampak sekali dengan bilang bahwa ya tunggu saja kejutan di bulan Agustus. Kayaknya tuh dia ngerasa semuanya nih bisa diatur gitu. Kayaknya bapaknya ini sangat-sangat powerful sehingga apapun keinginan dia ini bisa terlaksana gitu. Seolah-olah gitu ya. Jadi bagi Kaisang ini urusan-urusan remeh-temeh semuanya nih. Karena semua yang terjadi di negara ini, di Indonesia ini bisa diatur oleh Pak Jokowi. Seolah-olah dia ingin menunjukkan betapa berkuasanya seorang Presiden Jokowi atau bapaknya ini gitu. Dan memang terbukti gitu. Skenario-skenario yang terjadi selama beberapa minggu terakhir ini begitu sempurna. Di mana Menkumham diganti untuk mengamankan soal Golkar dan nanti urusan-urusan pilkada selanjutnya gitu ya. Mengamankan soal Golkar dan KPU. KPU dinaikkan insentifnya sampai 50%. Supaya nanti kalau Kaisang maju atau mencalonkan diri, daftar ini harus diterima gitu kan. Diatur semuanya. Kim plus, wah semua partai kecuali PDI Perjuangan diarak masuk ke dalam satu koalisi. Kim plus mempertontonkan kekuasaan yang sangat luar biasa, mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Seolah-olah ini udah selesai, game over nih. PDI Perjuangan nggak bisa mencalonkan. Hebat gitu. Begitu luar biasanya gitu. Dan ya memang PDIP awalnya gitu ya, nampak tidak berdaya dia. Dia nggak bisa maju sebagai calon, dan kalaupun misalkan terjadi huru-hara di DPR, dia cuma sendirian karena semuanya tergabung ke dalam Kim Plus gitu ya. Sehingga kemarin ketika RUU atau RUU Pilkada ini dibahas gitu ya, ini PDIP nampak sendirian, kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ajaibnya masyarakat rakyat Indonesia bersama PDI Perjuangan melakukan aksi demonstrasi yang sangat cepat sekali sehingga itu mengejutkan pihak-pihak istana gitu. Karena awalnya skenario mereka yang sangat rapi ini, menteri diganti, KPU diberikan insentif 50%. Dan selanjutnya setelah MK secara mengejutkan membuat Kaisang tidak bisa maju di Pilkada 2024, DPR dengan kekuatan Kim Plus tanpa PDI Perjuangan, semua partai tanpa PDI Perjuangan gitu ya, ini bisa melakukan revisi undang-undang Pilkada untuk membuat Kaisang bisa maju di Pilkada 2024. Awalnya mereka nggak peduli gitu. Mereka cepat sekali lakukan. Siang dimulai, malam langsung diputuskan. Besoknya akan mau disahkan sebagai undang-undang. Mereka nggak peduli dengan semua penolakan masyarakat. Yang mereka lupa gitu ya, ini sudah pernah terjadi sebelum Pilpres 2024. Yang mereka lupa, masyarakat kita sudah sangat muak sekali dengan aksi atau sikap anak-anak Pak Jokowi. Sehingga ketika mereka berupaya untuk cepat-cepat mengesahkan ini menjadi undang-undang yang bisa dipakai oleh KPU gitu ya,
mereka harus berhadapan-hadapan dengan masyarakat dengan demonstrasi besar, dan kemudian setelah itu mereka mundur atau membatalkan atau menunda putusan undang-undang pilkada. Karena awalnya mereka tuh kayak cepat-cepat mau disahkan gitu ya, bahwa kemudian setelah itu ada demonstrasi dan sebagainya, mereka nggak peduli itu. Yang penting disahkan dulu menjadi undang-undang dan bisa dijadikan rujukan oleh KPU. Bahwa setelahnya ada demonstrasi besar, terserah gitu ya. Itu urusan pihak keamanan di Indonesia. Mereka nggak mau tahu gitu. Pokoknya undang-undang mau disahkan. Ya, tapi mereka lupa gitu. Masyarakat bisa merespon dengan cepatnya, sehingga kemarin DPR akhirnya menunda pengesahan undang-undang pilkada ini. Jadi keangkuhan Kaisang yang begitu luar biasa seolah-olah bisa mengatur semuanya di bulan Agustus ini, itu hari ini setidaknya mengalami masalah atau kendala gitu. Karena putusan MA dilawan oleh MK dan itu jauh di atas MA, sehingga kita harus lebih tunduk kepada putusan MK. Kim Plus yang begitu luar biasa, yang bisa mengajak semua partai untuk berkoalisi kecuali PDI Perjuangan gitu ya, ternyata harus menghadapi masalah besar karena satu PDI Perjuangan memang hanya satu partai, tapi di balik itu semua ternyata ada masyarakat yang sangat-sangat luar biasa besar yang siap menghadang atau berlawanan dengan mereka. Sehingga ini yang kemudian mengejutkan pihak-pihak istana kemarin. Jadi kalau setelah ini gitu ya, mau memaksa untuk tetap membuat kejutan, misalkan Kaisang maju di Pilgub DKI Jakarta sebagai cagup misalkan gitu ya, ya berarti itu artinya ini sedang mempertaruhkan keamanan dan keutuhan negara Indonesia. Karena setelah ini semua, kalau ini tetap dipaksakan dengan Perpu misalkan, atau KPU memaksa untuk bisa menerima Kaisang sebagai calon misalkan, masalah ini akan terus berlanjut sampai entah kapan. Dan kita nggak ngerti apakah kekuasaan hari ini sampai di bulan Oktober nanti akan tenang-tenang saja kalau ini kemudian semuanya dipaksakan hanya demi Kaisang. Jadi pada akhirnya bagi saya, bagi masyarakat Indonesia, kita hanya ingin bilang kepada keluarga Pak Jokowi dan Kaisang, dulu saya pernah mendukung mereka, dulu saya pernah memuji Pak Jokowi, Kaisang, Gibran, Kahiyang, dan bahkan yang lain-lain gitu ya. Saya pernah mendukung dan saya pernah memuji mereka semua. Tapi hari ini nampaknya kita perlu mengingatkan bahwa yang namanya kekuasaan mereka ini tinggal hitungan hari. Sebentar lagi akan selesai. Dan apa yang terjadi kepada Kaisang hari ini, nama baiknya pun sudah selesai. Jadi jangan heran dengan respon masyarakat setelah ini. Kalau sebelumnya banyak orang yang masih mengeluh-ngeluhkan gitu ya, ke depannya belum tentu gitu. Ini akan berbeda, apalagi dengan partai-partai politik. Kalau masyarakat saja sudah jengah gitu ya, partai politik juga pasti akan berhitung. Ya katakanlah sekarang ada Kim Plus dan sebagainya. Itu karena Pak Jokowi masih jadi presiden gitu. Nanti kalau sudah tidak jadi presiden, ini soal lain gitu. Tapi keangkuhan, kesombongan yang begitu luar biasa yang dipertontonkan oleh anak-anak Jokowi ini, ya mungkin gitu ya, mungkin itu akan lambat disadari oleh mereka selama bapaknya masih berkuasa. Dan bagi Presiden Jokowi nampaknya beberapa bulan terakhir ini dia terlena dengan survei kepuasan masyarakat Indonesia yang katanya mencapai di atas 80%, yang sangat luar biasa. Bahkan tukang surveinya itu dijadikan pejabat. Diangkat menjadi pejabat setara menteri. Ini konyol sekali. Ya, jadi karena mungkin saking pedenya, ini semuanya sudah diperhitungkan, diatur dengan sedemikian rupa. Dibuat agar bagaimana caranya Kaisang tetap bisa maju sebagai cagup ataupun cawagup, entah di Jakarta ataupun Jawa Tengah. Bermodalkan soal survei, bermodalkan teori-teori atau cara-cara yang sudah dipersiapkan mengganti menteri, memberi insentif kepada KPU, membuat Kim Plus, mengajak semua partai. Pertahanannya berlapis gitu. Tapi itu semua ternyata nggak ada gunanya di hadapan masyarakat Indonesia yang hari ini sedang murka-murkanya. Jadi soal survei yang 80% katanya gitu ya, itu nampaknya perlu kita pertanyakan hari ini. Karena saya ngelihat dari semua orang, ini nggak bicara lagi soal Pilpres.
Bukan hanya soal pendukung Anies, pendukung Ganjar, pendukung Prabowo, nggak ada. Bahkan pendukung Prabowo sekalipun hari ini banyak yang turut ikut ke jalan. Orang-orang yang selama ini mendukung Prabowo juga ikut memberikan kecaman. Jadi ini bukan soal Anies dan Ganjar. Karena bahkan pendukung Prabowo sekalipun juga sama sikapnya gitu. Jadi survei yang katanya di atas 80%, kepuasan masyarakat luar biasa kepada presiden, itu nampaknya adalah tipuan yang sangat-sangat memabukkan. Karena Pak Jokowi hari ini harus melihat di sekelilingnya, siapa yang bisa memberikan pembelaan. Projo? Nggak ada suaranya Projo gitu ya. Di mana Budi Ari yang sudah dijadikan menteri itu? Sebagai Menkominfo, apa yang bisa dia lakukan? Maksimal yang paling bisa dia lakukan hanya menghapus lagu himne PDI Perjuangan di Instagram. Hanya sebatas itu paling gitu ya. ya saya curiga dia yang melakukan itu. Karena tiba-tiba hilang tuh lagu himne PDI Perjuangan yang digunakan oleh banyak orang karena liriknya sangat-sangat menggugah sekali. Orang-orang yang ada di sekeliling Pak Jokowi hari ini nggak ada yang mau belain. Bahkan Bahlil yang beberapa hari lalu mengatakan bahwa Pak Jokowi ini Raja Jawa, jangan main-main dengan barang ini, dengan orang ini, kiamat atau bermasalah kita. Tapi ketika ada penolakan luar biasa besar dari masyarakat, di mana Bahlil? Ketika ditanya sama wartawan, dia hanya bilang, saya baru bangun, saya nggak tahu, saya belum rapat dengan fraksi. Asu. Pura-pura nggak tahu, padahal ini semua memang dia rencanakan tuh. Sudah direncanakan dengan sangat matang. Ketika ada putusan MK, tiba-tiba ada rapat DPR, tiba-tiba mau diputuskan dalam sidang atau rapat paripurna, itu semua direncanakan. Jangan bilang nggak tahu dong. Selama ini ngapain? Bukankah Anda adalah orang yang mempersiapkan semua ini gitu? Salah satunya gitu. Jadi di sekeliling Pak Jokowi hari ini itu nggak ada yang mau belain. Bahkan tukang survei pun ya cuma manggut-manggut aja, nggak ada yang bisa belain gitu. Jadi jangankan rakyat biasa gitu ya. Bahkan yang sudah diberi jabatan, diberikan posisi, mereka hari ini nggak ada satupun yang mau belain Pak Jokowi. Jadi soal kepuasan, soal survei 80% dan sebagainya, itu nampaknya adalah tipuan yang sangat memabukkan yang membuat Pak Jokowi jadi lupa diri. Jadi ya semoga ini segera disadari, semoga tipuan-tipuan itu bisa dilihat sebagai sebuah kenyataan yang harus diterima gitu, agar ke depan langkah-langkah Pak Jokowi bisa kembali normal seperti biasanya, bisa kembali seperti orang yang pernah sangat-sangat saya idolakan sebagai presiden Indonesia, sebagai presiden terbaik di Indonesia, sebagai presiden yang lebih baik dibandingkan Presiden SBY. Semoga itu terjadi, masih ada beberapa hari lagi, tapi kalau keangkuhan dan kesombongannya terus mendominasi, ya jangan heran kalau kemudian kita juga melakukan perlawanan yang jauh-jauh lebih luar biasa besar dibanding yang sebelum-sebelumnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.